Bu, ini ya seragamnya Gunung Sula. Bukan, Pak. Oh gitu. Paduan suara Kawinsi. Oh, paduan suara, kirain Gunung Sula seragamnya. Ya, oke. Monggo. Ini udah mulai ramai berdatangan ya. Jam 6 lihat berapa Firman? 40 paling ya. 6.42. Mas, ini bagi-bagi apa, Mas Ilyas? Bagi-bagi nomor door prize. Oh, door prize. Waduh, hadiah pertama mobil Ayla. Wah, mantap. Oh, iya. Oke. Tuh ya. Oh, seragam Blok 5 Samaria kayak gini sekarang ya. Oke. Sudah mulai rame. Sibuk apa, Pak? Oke. Oh, indah sekali ya tuh balon-balon. Ini ada foto-foto nih. Ini bapakku nih. Pujo Suwito. Pak Grace, selamat ulang tahun dulu. Iya. Jam berapa nanti kita makan-makannya? Boleh, berapa aja boleh. Oke ya, oke. Makan-makan kita nanti. Ada suara senandung. Ada yang latihan juga, kita intip dulu. Suara ibu-ibu ya. Tuh. Isi persembahan pujian nih nanti. Oke, jam 7 kurang 10, semakin rame. Juga ada masalah pergumulan, ada orang-orang kadang-kadang tidak setuju dengan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Firman itu disampaikan dengan jelas, dengan baik, tapi kadang-kadang menolak dan protes. Itu yang terjadi tengah-tengah perjalanan gereja umat Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan ketika orang-orang yang kita layani itu tidak otomatis langsung menerima firman Tuhan? Bahkan dikatakan ada yang memberontak seperti Timotius dan teman-temannya tadi. Maka di sana adalah perlunya dibangun sebuah komunikasi dengan bijaksana. Komunikasi dengan hikmat Tuhan. Komunikasi dengan cara-cara yang benar. Karena kalau Indonesia salah, itu bisa menjadi perpecahan yang lebih besar lagi. Kita juga pernah mengalami masalah-masalah dengan gereja kita. Komunikasi tidak jalan dengan baik, sehingga akhirnya beberapa yang akhirnya harus keluar dari gereja kita dan seterusnya. Ada banyak hal yang kita bisa perhatikan di sana. Tapi hal yang penting di sini adalah bagaimana jemaat Tuhan di tengah situasi apapun tetap memelihara imannya kepada Allah. Tak memelihara imannya kepada Tuhan. Dan dari bagian yang kita baca tadi Bapak Ibu,
kita bisa merefleksikan ya, bisa direfleksikan 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kepentingan diri atau kelompok sering membuat kita mengesampingkan hal kebenaran yang kita yakini. Dalam hal ini adalah baik kalau kita kembangkan sikap toleransi, ya, toleransi dalam perbedaan, sikap menghargai dan dalam kebahagiaan dan memberi diri di dalam kekurangan. Toleransi sebentar langsung nyampe ke seluruh dunia. Dengan WA misalnya, sebentar selesai. Masalah itu bisa menjadi blow up. Ya, beberapa waktu lalu ada gereja yang mengalami persoalan, sebentar langsung viral. Akhirnya ditangani dan seterusnya. Lampung jalannya jelek, ekspos viral, akhirnya presiden turun tangan, datang dan seterusnya. Jadi komunikasi Bapak Ibu sekarang ini memegang peran penting bagaimana kita mengungkapkan kehidupan kita. Hanya saja mesti dengan bijaksana ketika kita berkomunikasi. Di gereja kita yang usianya 62 tahun ini Bapak Ibu perlu juga bijaksana dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita menjumpai terkadang kehadiran orang Kristen itu disalah mengerti oleh banyak orang yang belum paham tentang kekristenan. Saya yakin bahwa kita sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk, di lingkungan kita bukan orang percaya, biasanya dipertanyakan, biasanya orang Kristen kayak apa sebenarnya? Mereka melihat kita dari segala sisi, Bapak Ibu. Dan ketika sesuatu yang baik baru mereka katakan, memang orang Kristen begini. Itu sebab proses Bapak Ibu kita alami. Nah, kita dalam bergereja Bapak Ibu sudah berusia 62 tahun. Karena itu ketika kita dikatakan gereja yang sudah berusia 62 tahun itu berarti usia kita sudah matang, sudah banyak pengalaman, banyak cerita, banyak kisah catatan yang kita dapatkan, ya. Kita bisa perkembangannya dari kelompok yang kecil waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu kecil, kita pinjam di GPIB dan seterusnya sampai sekarang di gereja yang besar. Di Selatan terpanggil untuk melayani umatnya. Kita berkarya berbagi pada sesama, bagi penghuni rumah bersama, bersaksi, bersekutu serta melayani. Itulah panggilan hamba sendiri. Menabuh kasih, pengharapan. Gereja kita menjadi panggilan Tuhan. Nyalakan apimu, kobarkan semangatmu, pelayananmu akan sia-sia. Tebarkan kasih dan sukacita, pengharapan selalu ada pada kita. Mari Bapak Ibu masing-masing kita nyatakan doa kita kepada Tuhan di tengah ulang tahun kita hari ini. Kita nyatakan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita sengsara untuk membawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan nyata, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diganti oleh Bapak Pendeta RS Pujo Suwito yang bertempat tinggal di Tanjung Karang. Beliau melayani di Tanjung Karang dan juga di kelompok-kelompok. Tahun 1967
GKJ Tanjung Karang terus berkembang sehingga akhirnya berubah nama menjadi GKL, Gereja Kristen Lampung Tanjung Karang. Dan pada Oktober 1968, pendeta pengkaderan dari Belanda yaitu Bapak E. Hogevorst, dia melayani sampai pada tahun 1933 bulan Desember dan kembali pulang ke Belanda dan digantikan oleh pendeta Yusarianto. Oh siapa? Salah berarti Ibu. Ya, yang di luar maju. Miss Puji. Ini harus ada namanya ya, bukan siapa. Ya, silakan. Kok pendetanya Pak Nurlasani? Pak Bambang Semedi itu. Bentar, pilih yang paling Berat. dalamnya adalah kunci. Terima kasih. Ya.